Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sabirin di Ngaji Sai, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan tanya jawab bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet dan bisa berbicara seperti manusia. Di video kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti biasa ya. Yuk kita mulai sekarang. Hai ChatGPT, aku mau bertanya. Tentu ada yang mau dibantu. Ya, aku mau bertanya tentang syariat dan hadis. Tentu, syariat dalam Islam merujuk pada aturan dan hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam, yang meliputi aspek-aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Sedangkan hadis adalah kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih spesifik tentang ini? Ya, aku ingin mengetahui bagaimana ajaran Nabi Muhammad sebenarnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW berfokus pada penyebaran nilai-nilai Islam yang mencakup keimanan kepada Allah, amal perbuatan yang baik, dan akhlak mulia. Beliau menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, beliau juga memberikan petunjuk tentang ibadah, seperti sholat dan puasa, serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini tercermin dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Ada aspek tertentu yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ya, aku ingin membahas tentang kehidupan bertetangga, bagaimana secara hadis, pandangan hadis. Dalam hadis, kehidupan bertetangga sangat ditekankan sebagai bagian dari akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, bahkan beliau menyebutkan bahwa seseorang tidak dianggap beriman jika tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Ada beberapa hadis yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, seperti memberikan bantuan saat dibutuhkan, menjaga perasaan mereka, dan tidak menyakiti mereka. Ajaran ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ada yang ingin kamu bahas lebih lanjut tentang ini? Aku ingin mengetahui Tentu, silakan dilanjutkan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang ajaran Nabi Muhammad SAW terkait kehidupan bertetangga? Mungkin aku akan bertanya tentang pernikahan. Bagaimana? Tentu. Pernikahan dalam Islam sangat ditekankan sebagai suatu ikatan yang suci dan penuh tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan keluarga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan bagi umat muslim. Dalam hadis, beliau menyebutkan pentingnya memilih pasangan hidup yang baik, yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk mengendalikan nafsu dan mencapai ketenangan hati. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu dalam pernikahan menurut Islam, silahkan tanyakan. Apakah jodoh itu sudah ditakdirkan? Dalam Islam, konsep takdir, qadar, mengacu pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Namun, ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau bertindak. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Dalam konteks pernikahan, meskipun Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka dan berusaha membangun kehidupan yang baik bersama. Jika kamu ingin mendalami lebih lanjut tentang konsep takdir dalam Islam atau aspek lain, silahkan tanyakan. Mungkin aku akan bertanya tentang pernikahan. Bagaimana? Tentu. Ya, bagaimana kita berada dalam kondisi pernikahan yang langgeng sampai tua menurut Islam? Dalam Islam, pernikahan yang langgeng dan bahagia hingga tua adalah dambaan setiap pasangan.
Beberapa prinsip yang diajarkan dalam Islam untuk mencapai hal ini meliputi: 1. Saling menghormati dan mengasihi. Pasangan suami istri harus saling menghormati, mengasihi, dan mendukung satu sama lain. 2. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk memahami kebutuhan dan perasaan pasangan. 3. Kesabaran dan pengertian. Dalam menghadapi tantangan dan perbedaan, kesabaran dan pengertian satu sama lain sangat dibutuhkan. 4. Berdoa bersama. Doa adalah salah satu cara untuk memperkuat hubungan dan memohon berkah Allah dalam pernikahan. 5. Menjaga komitmen. Menjaga komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan adalah kunci untuk hubungan yang langgeng. Dengan saling mendukung dan berkomitmen, pasangan dapat melewati berbagai tantangan bersama. Semoga ini membantu, dan jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk membantu. Ya, aku mau bertanya tentang pernikahan. Tentu, silakan tanyakan. Ada yang ingin kamu ketahui tentang pernikahan? Apa menurut agama Islam menikah atau pacaran itu bedakan mana? Pacaran atau menikah langsung? Dalam Islam, pernikahan adalah cara yang dianjurkan untuk menjalin hubungan yang sah antara pria dan wanita. Islam mendorong umatnya untuk menikah daripada pacaran, karena pernikahan memberikan landasan yang kuat dan halal untuk membangun keluarga. Pacaran dalam bentuk yang tidak sesuai syariat sering dihindari, karena bisa membuka jalan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, menikah langsung lebih dianjurkan dalam Islam. Ya, lebih halal ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan lain, jangan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.